Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dinda Putri. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori psikologi humanistik. Apa itu psikologi humanistik? Psikologi humanistik adalah salah satu teori atau pendekatan dalam ilmu psikologi yang berfokus pada permasalahan tingkah laku manusia. Teori ini secara khusus mengkaji keunikan dan kualitas yang dimiliki oleh manusia, terutama dalam hal potensi mengembangkan diri dan juga kehendak untuk bebas. Teori ini berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap teori lain seperti teori psikoanalisis dan behavioristik. Teori humanistik menyatakan bahwa kedua teori tersebut bersifat melecehkan nilai-nilai manusia atau berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan teori humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara bebas dan kreatif, sehingga dapat merealisasikan potensinya secara utuh dan memberikan kebahagiaan bagi manusia itu sendiri. Teori psikologi humanistik Abraham Maslow. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menghadirkan teori menyeluruh dan sangat jelas menunjukkan bahwa orientasi humanistik memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern mengenai perilaku manusia. Teori Abraham Maslow yang sangat terkenal sampai hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Tingkat pertama yaitu kebutuhan fisiologis, tingkat kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman, tingkat ketiga yaitu kebutuhan untuk dicintai, tingkat keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai, dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Teori humanistik Carl Rogers. Carl Rogers merupakan salah seorang pencetus gerakan potensi manusia dengan penekanan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan lain-lain, yang ditunjukkan untuk membantu orang supaya memiliki kepribadian yang sehat. Teori Rogers dinamakan person-centered theory karena menekankan kepada sisi subjektif dari seorang individu. Pokok utama teori Rogers adalah organisme dan sel konsep. Rogers membangun teorinya berdasarkan praktik interaksi terapeutik yang dia lakukan dengan pasien-pasiennya. Perhatian utamanya ditunjukkan kepada perkembangan atau perubahan kepribadian manusia, maka dari itu ia tidak menekankan pembahasan pada struktur kepribadian. Kelebihan dan kekurangan teori psikologi humanistik. Kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanistik adalah prinsipnya yang selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipasi biologis, dan humanis sehingga teorinya sangat menghargai seseorang dengan baik-baik. Kelebihan yang kedua dari teori pembelajaran humanistik adalah dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain. Munculnya kebebasan untuk berpendapat tanpa dibatasi, dan kebebasan mengungkapkan batasan. Dan yang terakhir, peran aktif peserta didik. Selain peran aktif, antar individu juga dapat hidup bersama meskipun memiliki berbagai macam pertimbangan masing-masing yang memicu perbedaan. Selanjutnya yaitu kekurangan teori psikologi humanistik. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujinya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah tradisi. Hal lainnya yang juga menjadi salah satu kekurangan dari teori humanistik dalam pembelajaran ilmu psikologis adalah adanya beberapa konsep yang masih dikatakan buram dan subjektif karena guru tidak dapat memberikan informasi yang jelas. Konsep yang masih buram tersebut dapat menjadi penghambat pembelajaran. Kekurangan yang lain yaitu kreativitas yang sering disalahgunakan. Kerap kali disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok. Yang keempat yaitu pemikiran yang tidak terpusat. Pembelajaran teori humanistik dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan.